pemirsa, kalau kita mau membicarakan tentang ASI atau air susu ibu, rasanya nggak akan ada habisnya. Karena ASI merupakan makanan terbaik yang ada di dunia untuk bayi. Benar nggak, Bu? Pasti semua setuju. Ya, itu sampai sekarang dan sampai kapanpun tetap ya. Kelihatannya ASI memang ya. itu memang makanan terbaik dan itu memang sudah diberikan oleh Allah untuk memang anak kita. begitu ya. Pokoknya saya sangat setuju nih. Sangat setuju. Sangat setuju. Bahkan sampai sekarang nih nggak bisa lepas dari Kiara jauh-jauh lama-lama. Saya senang banget karena ada Kiara di sini. Iya, Hai Kiara. Hai cantik. Asik. Kiara ini udah 7 bulan. ASI dong, eksklusif. Iya, ASI eksklusif dia. Udah 6 bulan nih eksklusifnya? Iya. Sekarang udah mulai makan berarti ya? Udah mulai MTASI dia Udah 1 mulai bulan. MTASI, ore. Tapi jangan patah semangat nih mamanya. Sampai 2 tahun ya? Insya Allah. Oke, kita semangatin dong pindahnya. Ya, jadi ternyata manfaat ASI ini berdasarkan penelitian terakhir itu ternyata juga ada manfaat terhadap pendengaran bayi. Tuh, Ya, jadi ternyata banyak iya. manfaatnya, makanya disebutkan makanan terbaik bagi bayi. Tapi saya baru dengar loh ya, baik untuk pendengaran. Yap, Iya, termasuk jadi untuk pendengaran. pendengaran dan juga berdasarkan penelitian hampir sekitar 4% itu bayi-bayi yang mendapatkan ASI secara eksklusif dia akan terhindar dari risiko infeksi pada telinganya. Ya, itu bisa terjadi, bisa dihindari dengan pemberian ASI secara eksklusif tadi. Itu dia. Ya, jadi banyak sekali manfaatnya. Ada Ya. juga manfaatnya sampai ke telinga. Ke telinga, ya. Selama ini kamu tahu ya manfaatnya apa aja? Untuk daya tahan tubuh ya, terus juga untuk bonding sama ibu lebih dekat, Betul. gitu kan, untuk attachment juga. Iya. Terus banyak lah manfaatnya, Banyak. apalagi untuk misalnya dia lagi sakit, terus banyak dikasih ASI, insya Allah sembuh. Kiara Gitu. ngomong-ngomong pernah sakit nggak sih selama 7 bulan ini? Pernah dia Pilek? Pilek biasanya? ya, Flu ya? flu. Nah itu juga aku susuin sih, aku kasih ASI dan alhamdulillah reda. Ya, tapi bayi-bayi yang mendapatkan ASI biasanya memang daya tahan tubuhnya jauh lebih baik ya dibanding bayi-bayi yang mendapatkan susu formula. Betul ya. Ini berdasarkan penelitian Kemudian juga, ya. Jadi dan pemberian ASI tadi ya untuk telinga ini untuk Larissa mungkin bisa dijelaskan nih pemirsa bingung apa hubungannya sih telinga terhadap ASI tadi ya? Itu dia. Jadi kalau misalnya kita kaitkan ya, karena di dalam telinga kita ini secara bentuk anatomi ada hubungannya dengan rongga hidung dan mulut. Mau lihat nggak gambarnya kayak apa? Boleh? Nih saya ada tunjukin kita nih lihatkan, di ya. sini. Ini kalau misalnya kita perhatikan ya, di sini ada saluran telinga luar, tengah dan juga dalam. Dan di dalam telinga ini juga ada saluran yang kita namakan ini adalah tuba eustachius. Itu menghubungkan antara hidung dan juga rongga mulut. Di mana kalau misalnya ada infeksi di antara hidung atau rongga mulut, itu bisa saja masuknya akhirnya masuk ke telinga juga. Itulah sebabnya tadi saya nanya, pernah nggak sih Kiara ini kena sakit? Pernah nih bukunya. Oh, ada flu. Bayi biasanya pernah kena flu, Bu? Hampir semuanya pernah, karena berdasarkan penelitian juga bayi bisa mengalami flu sampai 10 kali setiap tahunnya. Nah, kenapa kok bisa sampai ke telinga nih infeksinya? Ternyata ada saluran ini yang membawa virus atau kumannya tersebut, akhirnya masuklah ke bagian telinganya. Akhirnya terkumpullah cairan di sana, di telinga bagian dalam dan tengah, dan akhirnya bisa mengganggu pendengaran si anak. Ya, jadi fungsi Gitu telinga tadi. atau Iya. fungsi ASI ini baik sekali untuk telinga ya. Dan juga manfaat lain nih juga memberikan ASI ya. Kalau seorang ibu memberikan ASI kan biasanya dadanya atau telinga bayi menempel di dada ibu. Nah, dengan itu bayinya juga akan mendengar detak jantung ibunya. Ya, Tiara ya. Kedengar ya suara ibu ya. Haus kayaknya haus nih udah cari minum Bentar lagi nih minta ya. ASI, dia ngomongin ASI dia ngerti kayaknya. Iya. Jadi haus dia. Jadi haus. Dari ribuan mungkin ya manfaat Ya, dari ya. ASI, ini ada beberapa yang harus Ada kita beberapa yang kita jabarkan bisa tentunya. jabarkan. Oke. Kiara, Oh, ya, Kiara Kiara. manfaatnya yang mana? Pasti buat kenyang, ya kan? Ya. Kiara manfaat ASI yang terutama untuk kenyang. Katanya Udah lapar Tiara nyari, ya. udah lapar soalnya Makanya sekarang. ini nggak mungkin bisa pisah kemana-mana harus sama Kiara. Ini mau digendong kamu, digendong kamu. Oh, jangan tambah nangis, tambah nangis. Tapi saya mau tunjukin dulu nih Kiara mungkin perlu infonya juga loh Kiara. Ini dia. Ini ada beberapa manfaat dari ASI. Yang utamanya tentunya tadi sudah banyak disebut Ya. nih. Kamu juga udah tahu meningkatkan daya tahan Daya tahan tubuh. Ya, itu ternyata bayi-bayi yang dengan ASI itu dia akan mendapatkan imunitas atau daya tahan tubuh yang jauh lebih baik ya, terutama pada ASI yang awal yang kita sebut sebagai kolostrum tadi. Yap.
Ya, itu mengandung antibodi yang Antibody, bisa menyebabkan bayi itu menjadi lebih kuat terhadap infeksi dari luar. Iya. Ya. Dan kemudian tentunya ada lagi yaitu Ya. menghindari dari kurang gizi. Ya. Karena kandungan gizi di dalam ASI itu luar biasa. Iya, betul sekali. Melebihi makanan apapun yang ada di dunia. Dan itu adalah gizi-gizi yang memang sangat penting diperlukan oleh sang anak. Ya, dan tidak hanya kurang gizi saja, tapi kelebihan gizi itu juga bisa dihindari dengan pemberian ASI, ya, Betul. karena manisnya ASI itu pas, ya, Pas, jadi sesuai ya. dengan kebutuhan bayi sehingga bayinya itu tidak terjadi kegemukan, ya, karena Betul. dengan pemberian ASI ini dia mendapatkan kalori, mendapatkan gizi yang cukup sesuai dengan kebutuhannya. Tentunya harus dikaitkan dengan kualitas konsumsi makanan Iya, ibunya, ibunya ya. juga harus Makannya makan juga yang harus baik, Iya, berkualitas. terlihat dari ibunya lebar. Selain itu ada lagi ya, di sini adalah untuk kecerdasan otak. Wah, Ya. tentunya mau dong Kiaranya nih jadi cemerlang Ya, nanti, pasti dong, pasti. Dok. Itu rasanya doa setiap Ya, orang tua ya, pasti. memiliki anak yang cerdas. Ya, kalau bisa anaknya jauh lebih pintar dari ibunya, oh, ya. kok nggak masalah kalau itu ya. Rasanya begitu ya, bener ya Bu ya? Ini ada penelitian di Denmark yang mengatakan bahwa dalam penelitian itu dilakukan penelitian terhadap 3.253 orang. Ya, Ya. ternyata anak yang mendapatkan ASI secara eksklusif sampai di usia 7-9 bulan, ini dia peningkatan IQ-nya jauh lebih signifikan dibanding bayi-bayi yang mendapatkan ASI hanya 1 bulan pertama. Ya, jadi ternyata ini manfaat ASI terhadap kecerdasan otak anak ini sangat signifikan, ya, berdasarkan penelitian yang dilakukan tadi di Denmark. Ya. Nah, Iya. kemudian faktor lain atau hal lain juga ini kita lihat kan, ya, Ini faktor alergi. Lebih jarang Ya, terkena lebih alergi. jarang terkena alergi, ya. Jadi anak-anak Kiara yang ada mendapat alergi nggak? ASI, Belum ada sih Nggak sejauh ini. ada, itu Ha-ha. dia. Ya. Mungkin karena langsung ya, dari ibunya ke anak, jadi langsung kan. Bener, Kalau itu dia. misalnya susu formula ada kemungkinan alerginya. Betul, karena memang sudah disiapkan khusus untuk manusia. Jadi ASI merupakan makanan anak manusia yang paling ya, bagus. manusia, ya, jadi bukan anak sapi, ya. Iya. Dan ini memang dikatakan oleh WHO ya, Badan Kesehatan Dunia ini mengungkapkan bahwa ASI itu sangat bermanfaat untuk membuat tubuh bayi ini jadi lebih mudah melawan alergi. Ya, Gitu kan. ya, dan juga terhadap tadi kuman-kuman, ya, virus, bakteri dan lain-lainnya yang bisa menyerang bayi. Ya, biasanya kalau anak kan lebih rentan terhadap itu, tapi dengan pemberian ASI maka daya tahan tubuhnya jauh lebih baik. Iya. Setelah itu masih ada lagi yaitu menurunkan Oke. serangan asma. Nah ini masih ada kaitannya dengan Alergi tadi, ya. Jadi biasanya kan kalau orang tua punya asma atau terlihat asma, aduh anak saya jangan-jangan asma, berikan ASI secara eksklusif, maka dia akan lebih lebih tahan terhadap alergi dan lebih kecil terkena serangan asma. Iya, karena bagaimanapun juga alergi, asma dan lain sebagainya ini masih kuat erat Ya. kaitannya dengan genetik, Ya. ya. Oke, baik, kita ke tengah kembali. Oke, jadi kalau misalnya sekarang Winda nih masih ASI eksklusif. Wah, ini langsung tidur loh dia di sini. loh. Nyaman Moga-moga- dia, ada pelukan ibu, ya. Iya, nyaman banget tuh kayaknya. Nah, yang harus kamu perhatikan berarti apa aja nih untuk pemberian ASI nih, Arwinda? Yang pasti asupan ibu ya, asupan Nah. saya harus yang bergizi. Iya. Terus saya sih nggak pakai berapa waktu harus nyusuin, tapi setiap dia Mau. dan kadang kan kalau kelamaan saya tidak menyusui juga di ibunya juga agak risih ya, penuh. Jadi itu aja sih, dan sering-sering dikasih, jadi ASINya terus bertambah produksinya. Ya, dan ini satu lagi pengorbanan buat ibu-ibu yang lagi menyusui, ya. Kadang-kadang kan harus bangun tengah malam, ya, 2 jam 3 jam sekali Itu dibangunkan betul bayinya. sekali. Itu betul sekali, ya. Bergadang, Ya, Dok. tapi itu sebenarnya jangan dianggap beban, karena itu suatu cara juga untuk menurunkan berat badan, ya. Iya, betul. Jadi tetap makan yang baik, tetap memberikan ASI, Yap. yakin berat badannya dia akan naik, bahkan akan turun, ya, karena kurang tidurnya tadi. Dan anaknya juga makin kuat, makin Ya, sehat. anaknya ya. juga makin sehat, jadi banyak manfaatnya pemberian ASI tadi. Iya, itulah tadi beberapa manfaat ASI dan ternyata bisa berpengaruh untuk meningkatkan daya tahan tubuh melawan virus yang bisa menyebabkan gangguan telinga. Iya. Sesaat lagi kami akan masih kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dokter Ros. Indonesia. Manfaat kacang hijau untuk ibu hamil.